Anak. Anakku. Anak. Suyang, istri Tang Chao. Anakku. Kamu di mana? Kamu di mana? Suami. Maafkan aku. Aku tidak melindungi putri kita. Anak. Kamu di mana? Nona Cho, Anda mengalami keguguran karena kehilangan banyak darah. Rumah sakit memiliki prosedur khusus untuk menangani jenazah bayi. Berhentilah melihat-lihat dengan liar. Jangan sentuh aku. Betapa menyedihkan. Bayi itu sudah terbentuk. Tenanglah. Anda perlu tenang. Jika anak itu tiada, Anda bisa punya anak lagi. Dia sudah terbentuk. Dia sudah terbentuk. Nona Chu, tolong tenanglah. Kita bisa punya anak lagi. Jangan seperti ini. Aku tidak akan pernah bisa melahirkan lagi. Anda perlu pulih dulu. Aku tidak bisa melahirkan lagi. Nona Cho, aku tidak bisa melahirkan lagi. Aku tidak bisa melahirkan lagi. Pasien mengalami pendarahan vagina yang parah. Siapkan ruang gawat darurat. Geng Sujiao, simpanan Tang Chao. Memintamu mencari pengasuh pasca melahirkan. Apakah itu sulit sekali? Mereka semua hanya bibi dan nenek dari desa. Canggung dan kasar. Bagaimana jika mereka melukai putriku? Ya. Aku akan mencarikanmu yang muda dan menarik. Istri, jangan marah lagi. Siapa itu? Cepat matikan ponselmu. Berisik sekali. Tang Chao, suami Suyun. Baiklah, aku akan segera mematikannya. Halo. Suami, anak kita sudah tiada. Aku akan segera ke sana. Istri, aku akan ke bagian rawat inap. Ada apa denganmu? Apa kamu tidak tahu proyekku? Sedang sibuk dengan penarikan investasi. Kamu terus membuatku kesulitan sepanjang hari. Baiklah. Jika anak itu tiada, kita bisa punya yang lain. Kita masih muda. Kita harus fokus pada karir kita. Ketika aku menghasilkan uang nanti, aku. The film was translated and narrated by M Media. Aku bisa membiarkan Suyun pergi merawat Su Jiao selama masa nifasnya. Istri, kamu sudah membaca begitu banyak buku pengasuhan anak. Aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah aku? Silakan. Aku punya klien yang juga baru saja melahirkan. Dia belum bisa menemukan pengasuh nifas. Aku ingin kamu membantuku pergi merawatnya selama masa nifasnya. Bisakah kamu? Tapi suami, aku baru saja keguguran. Dan aku sangat lemah. Hanya kamu yang begitu manja. Ibuku kembali bekerja di ladang sehari setelah melahirkanku. Tidak, aku keguguran. Ini berbeda dengan melahirkan. Bukan berarti aku bilang, aku meminta bantuanmu, dan kamu mencari-cari alasan. Kamu untuk keluarga ini, kontribusi apa yang sudah kamu berikan? Setiap hari kamu hanya mengandalkanku. Apakah aku yang menopangmu? Tidak bisakah kamu memikirkanku? Baiklah. Aku mengerti. Istri, sikapku barusan salah. Aku minta maaf. Tapi kamu bilang, kamu menyebabkan kita kehilangan anak kita. Aku juga tidak menyalahkanmu. Baiklah. Sudah tidak apa-apa sekarang. Anggap saja itu sebelum perceraian. Kompensasi untuknya.
Sujiao. Perawat nifas yang kutemukan untukmu sudah datang. Masuklah. Apakah kamu sudah disinfeksi sebelum masuk? Banyak sekali kuman. Kalau sampai menulari anakku, mati pun kamu tidak akan sanggup membayarnya. Kenapa kamu bersembunyi? Hentikan dia. Baiklah, baiklah. Kotor sekali. Tidak apa-apa. Membunuh kuman juga baik untuk tubuh. Ini, ambil. Mulai sekarang, sebelum kamu datang sendiri, disinfeksi dulu sampai bersih. Terlihat sial, seperti orang yang anaknya baru meninggal. Kamu. Baiklah, kamu ini benar-benar. Datang ke sini untuk jadi pengasuh. Berpakaianlah yang lebih sopan lain kali. Dong Sujiao, Saya, dokter. ini adalah akta kelahiran anakmu. Ingat itu, setelah keluar dari rumah sakit, cepat urus akta nikah. Selesaikan prosedurnya. Baik, terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Berkemas dan cepat pulang. Memalukan sekali. Baiklah. Ada apa ini? Kalian. Apa yang kamu pikirkan? Dia hamil di luar nikah, dan rumah sakit ini tidak mau menerimanya. Jadi aku harus berpura-pura menjadi suaminya. Sekarang kamu tahu betapa keras suamimu bekerja di luar. Berjuangkan. Baiklah, kemasi barang-barangmu. Ayo pergi, jangan hanya berdiri di sana. The film was Aku akan translated menggendong bayinya. and Kamu bawa narrated by barang-barangnya. M Media. Ayo pergi. Ayo pergi. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Pengasuh macam apa yang kamu temukan? Lambat sekali hanya mengambil sesuatu. Sujiao, jangan marah dulu. Aku akan segera mendesaknya. Cepatlah. Baiklah. Suyun, apa kamu sengaja melakukan ini? Kita sudah sepakat. Demi masa depanku. Apa salahnya kamu melayani selama beberapa hari? Tanpa aku. Sekarang jam berapa? Masih saja menunjukkan sifat manja nona mudamu? Berhenti mengomel. Cepat turun. Baiklah. Cepatlah. Caroba. Ayo pergi. Cepat. Cepatlah. Kenapa kamu berlama-lama? Tang Chao. Apa dia punya semacam penyakit? Dia mungkin sedang menstruasi. Cukup mandi dan dia akan baik-baik saja. Jorok sekali. Bahkan tidak terpikir untuk meletakkan kain. Kirimkan alamatnya padanya. Suruh dia mandi bersih-bersih dulu sebelum datang. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat masuk mobil. Baiklah. Kalau begitu, kamu datang sendiri nanti. Suami. Baiklah, Suyo, ketua grup Su. Ketua Chu. Apa yang Anda khawatirkan telah terjadi? Bicaralah. Nona muda. Dia mengalami keguguran. Dan aku menemukan. Menemukan apa? Tangkau sebulan yang lalu. Hauna, sekretaris Suyo. Membeli sejumlah besar hawthorn dan amen. Keduanya rentan menyebabkan keguguran. Makanan terlarang. Tang Chao. Dia benar-benar sesuatu. Haruskah kita mengatakan yang sebenarnya kepada nona muda? Tidak perlu. Kecuali dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak akan menyerah. Ayo pergi.
Ayo kita temui dia. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Kau bahkan tidak mengenali saudaramu sendiri. Halo, Nona muda. Halo, Nona muda. Dulu, kamu yang mengusirku dari rumah. Kalau begitu aku ingin membawa Tang Chao kembali. Baiklah, baiklah. Adik yang baik, ini semua salah kakak. Kakak akan mengajakmu makan sekarang. Untuk meminta maaf padamu kan. Pergi. Kakak, lihat. Itu adalah ayam hitam rebus ginseng salju. Dan itu adalah perut ikan rebus tanduk rusa. Dan darah babek teratai. Makan lebih banyak nanti. Kamu mentraktirku makan. Bukankah seharusnya sesuatu seperti abalone, lobster, dan sebagainya? Kamu bos besar. Kamu terlalu pelit. Itu karena aku sedang menjalin hubungan, kau tahu. Tubuhku lemah. Berpikir untuk menyehatkan diri. Oh ya, Kak. Tang Chao, dia bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Berangkat pagi pulang malam. Dia bilang, dia punya proyek besar yang akan segera diselesaikan. Kamu tidak mempersulitnya kan? Baiklah, baiklah. Apapun yang kau katakan. Sedangkan aku akan membantunya semampuku. Benar. Oh ya, Kak. Tang Chao bilang, selama dia diberi kesempatan, dia pasti akan berhasil. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Mari kita makan dulu. Baiklah. Sudah kukirim alamatnya. Kenapa kamu belum sampai? Kak, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Oh ya. Nanti aku dan Tang Chao akan mentraktirmu makan. Aku pergi dulu, Kak. Makanlah pelan-pelan, aku pergi. Panggil aku ayah. Apa kamu bodoh? Anak sekecil ini, bagaimana bisa memanggil ayah? Ya. Aku hanya senang, tahu. Kamu. Elvi adisi terbatasku. Apa kamu tahu berapa harga tas ini? Menjualmu pun tidak akan cukup untuk membelinya. Ada apa? Ibu? Lihat. Ibu kandung Dong Sujiao. Dari mana datangnya orang udik ini? Tang Chao, apakah ini yang kau temukan? Untuk menjadi pengasuh nifas? Untuk Jiao-Jiao kita? Bibi. Kenapa kamu begitu kerobat? Memegang tas saja tidak becus. Aku istri Tang Chao. Dia kerabat dari kampung halamanku. Meskipun dia tidak punya banyak pengalaman, tangan dan kakinya cekatan. Tidak seperti perawat nifas sebelumnya, yang pergi setelah 2 hari. Sekutu, kamu berjanji akan membantuku. Suami, apakah keberadaanku begitu sulit bagimu untuk diakui? Baiklah, baiklah. Sini, biar ku bantu bawakan tasnya. Sini, lewat sini. Tunggu, apa kau sudah membersihkan dirimu? Jangan membawa kotoran dari pedesaan kepada cucuku. Benar. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Kamu benar-benar tidak belajar. Kenapa kamu marah-marah? Kamu lama sekali datang. Dan saat kamu tiba, kamu melempar tasnya. Aku hampir saja menjatuhkannya barusan. Beginikah caramu membantuku? Suami, kenapa kamu baru saja bilang, aku sepupumu? Apakah kamu juga menganggapku memalukan? Kenapa kamu memikirkan hal ini terus? Bukankah istri dan sepupu itu sama saja? Bagaimana bisa sama? Baiklah. Istri, aku tahu kamu merasa dirugikan. Tapi pikirkan baik-baik. Dia adalah lin pentingku. Jika dia tahu, aku menyuruh istriku datang untuk merawatnya selama masa nifasnya, bagaimana mungkin dia bisa menghormatiku? Lagi pula, aku melakukan ini demi masa depan kita. Tapi, aku baru saja mendengarmu menyuruh anak itu memanggilmu ayah. Sayang, aku hanya bercanda dengannya. Kamu tidak akan
marah karena seorang anakan. Pengasuh nifas, kemana saja kau menghilang? Aku kelaparan. Datang. Baiklah, cepatlah buat makan malam. Sejak kapan seorang pengasuh punya hak untuk makan bersama majikan? Tang Chou, apakah ini aturan yang kamu ajarkan? Sepupu itu, Su Jiao, dia tidak suka makan di meja yang sama dengan pelayan. Begini saja, kamu pergi tunggu di samping dulu. Kembali setelah kami selesai makan. Su Jiao sedang masa nifas dan tidak boleh marah. The film Cepatlah. was translated and narrated Baiklah, by Su Jiao, M. Media. kemarilah. Marah itu merusak hati. Ayo makan hati babi untuk mengisi kembali ki dan darahmu. Kemarilah. Kamu hanya melayani di sini. Hei, makanlah telur, sayang. Ayo, coba ini. Ini ayam hitam rebus ginseng salju. Kamu sedang dalam masa nifas sekarang. Kamu harus menutrisi dirimu dengan baik. Tunggu sebentar. Ada satu lagi. Sup perut ikan dan tanduk rusa. Sangat bergizi. Cepat minum. Bibi, kamu juga harus makan lebih banyak. Bukankah karena aku sedang jatuh cinta? Tubuhku lemah. Aku berpikir untuk menyehatkan darahku. Kak, kamu tahu? Pengasuh ini. Kamu berani memberikan bayiku pakaian orang mati? Baju-baju ini semuanya baru. Ini untuk anakku sendiri yang aku siapkan. Sayangnya, dia tidak sempat memakainya. Lalu bagaimana dengan anakmu? Keguguran? Apa? Kamu memberikan anakku pakaian orang mati. Bagaimana kamu bisa sejahat itu? Apa kamu mencoba membuat anakku seperti anakmu meninggal muda? Kamu, bagaimana kamu bisa sekejam itu? Su Jiao, kamu baik-baik saja. Apa dia mengganggumu lagi? Tang Chou, lihat pengasuh baik yang kamu temukan. Dia memberikan bayi kita pakaian orang mati. Wanita, beraninya kau mengutuk cucu kesayanganku? Tidak, bukan begitu. Baju-baju ini semuanya baru, belum pernah dipakai. Itu tetap sial. Cepat, kamu ambil pakaian ini dan bakar semuanya untukku. Jauhkan dirimu dari bayiku. Baiklah, jangan marah. Aku akan membakarnya sekarang juga. Serahkan. Aku mohon padamu. Jika kamu tidak suka, aku akan mengambil pakaian ini. Kembali, itu saja. Biarkan aku mengambilnya kembali, aku mohon. Anakmu sudah meninggal. Kenapa kamu menyimpan pakaian ini? Untuk apa? Lepaskan aku. Tolong lepaskan. Anakku. Anakku. Memang pantas anakmu mati. Sebaiknya bakar saja pakaian ini untuknya. Anakku. Apa kau sedang mengadakan pemakaman? Dasar pembawa sial. Kalau dibakar ya dibakar saja. Kalau aku melihatmu lagi, akan kupukul kau sampai mati. Ini. Anak dari simpanan. Tersedak. Apa yang kamu lakukan? Hai, serahkan. Jalang, bukankah aku baru saja membakar beberapa kain lapmu? Kamu berani memukul anakku? Aku tidak memukulnya. Aku sedang menyelamatkan seseorang. Pergi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dan kamu masih berdebat di sini. Jika sesuatu terjadi pada bayiku, aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tidak untuk menjelaskan. Anak itu hampir tidak bisa bernapas. Berikan padaku. Kamu berani merebutnya? Sedikit lagi akan terlambat. Tang Chou, lepaskan. Cepatlah. Kamu gila. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Cepat, lepaskan. Sayangku yang manis. Kalian baik-baik saja. Dasar jalang. Biasanya kau memasang wajah menyedihkan. Aku tidak menyangka kau sekejam ini di dalam. Aku akan kutendang kau sampai mati. Aku sedang menyelamatkan seseorang. Sedikit lagi akan terlambat. Suyun, kamu terlalu mengecewakanku. Aku awalnya mengira kamu adalah seorang wanita yang masuk akal. Aku tidak menyangka kamu masih akan merusak rencanaku. Bahkan kamu tidak percaya padaku.
Ketua Chu, keluarga Dong sudah tiba. Nona muda tertua ada di dalam. Ayo pergi. Telepon polisi. Aku akan membuat jalan kecil ini masuk penjara. Ini, Kang Chow, kenapa kamu ngelamun? Apa hubunganmu dengannya? Jati, kamu masih ingin membantunya kan? Sudah lama aku melihat kau dan wanita jalang ini bercumbu. Katakan padaku, kalian berdua berselingkuh, bukan? Bibi, bagaimana mungkin aku bisa, dengan pengasuh rendahan dan tidak punya uang, memiliki hubungan? Aku akan membuatnya berlutut sekarang juga, dan meminta maaf kepada Su Jiao. Aku tidak akan. Lepaskan aku, jalang kecil. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa yang kamu lakukan? Serahkan dia. Lepaskan. Suyun, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan putriku. Lepaskan. Cepat lepaskan. Kembalikan dia padaku. Lepaskan. Suyun, lepaskan. Kembalikan anak itu padaku. Lepaskan. Lepaskan. Suyun, lepaskan. Lepaskan. Apa kamu tidak mengerti? Betapa menyedihkan. Anak itu sudah terbentuk. Nona C, harap tenang. Kita masih bisa punya yang lain. Putri, kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kembalikan anakku. Suyun, kamu. Ibu, sudah tidak apa-apa sekarang. Jangan menangis lagi. Jangan menangis, sayang. Kang Chow. Berhasil. Lihat. Kamu pembawa sial. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Kamu merusak rencanaku. Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Apa kau ingin mati? Siapa yang membiarkanmu masuk? Apa kalian baik-baik saja? Kakak, Pergi tangkap mereka. Pukuli mereka sampai mati. Ya, cepat suruh kekasih gelapmu itu berhenti. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. masih sempat mengutuk orang. Sepertinya mereka belum dipukuli cukup keras. Terus pukuli mereka. Berhenti. Suyun, kenapa kamu memanggil orang-orang ini ke sini sebelum kita datang? Bukankah kita sudah menyepakati semuanya? Kamu akan menghancurkanku seperti ini. Cepat suruh dia berhenti. Kakak, cepat suruh mereka berhenti. Kang Chow, bagaimanapun, dia adalah iparmu. Berhenti. Kakak, bukankah kau memberitahuku? Kau akan bahagia bersamanya? Bukankah kau memberitahuku? Dia akan baik padamu? Beginikah kebaikannya? Kebaikannya adalah membiarkanmu pergi ke rumah orang lain untuk menjadi pengasuh? Bisa menjadi pengasuh di rumah kami adalah kehormatannya. Tepat sekali, aku benci. Dia bahkan merasa dizalimi sekarang. Dia hanya orang udik, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Sayangku, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sangat terpikat oleh kecantikanmu. Aku pasti akan memberikan segalanya untuk mengadakan pernikahan termegah untukmu. Aku pasti akan menggenggammu di tanganku dan menghargaimu dengan baik, memberimu kebahagiaan dan sukacita. Istri, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Aku keberatan. Suyun, maukah kamu menikah denganku? Meskipun cincin ini sedikit sederhana, tapi ketika aku punya uang di masa depan, aku pasti akan memberimu pernikahan yang megah. Istri, aku mencintaimu. Aku juga. Aku adalah istri Tang Chow yang asli, yang menikah secara sah. Tang Chow, apakah ini yang kau maksud dengan sudah diurus? Dia gila, dia gila. Dia sudah gila. Dia tidak mau pergi. Kau seorang bau kemiskinan, pengasuh. Selalu kata, ingin makan daging angsa. Dan sekarang kau berani datang ke pesta pertunanganku untuk membuat masalah. Kurasa kau benar-benar sudah cukup hidup. Kau lagi, pengasuh itu. Sudah kuduga sejak lama. Kau hanya seorang wanita malang.
Saat putriku sedang dalam masa nifas, kau merayu menantuku. Pengasuh kecil, kamu benar-benar tidak tahu malu. Lihatlah keadaannya yang miskin. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Nona dong? Benar sekali. Ini adalah akta nikah. Apa aku gila? Atau dia yang dulu sih? Semua orang bisa melihat sendiri. Tang Chao, ada apa ini? Su Jiao, sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, tidak perlu lagi aku menyembunyikannya darimu. Aku memang menikahi Su Yun. Kau, Tapi dia selingkuh. Dia selingkuh. Dia hamil anak orang lain. Jadi, kami sudah lama bercerai. Su Jiao, ketika aku berada di titik terendah dalam hidupku, aku bertemu denganmu. Baru saat itulah aku tahu apa itu cinta. Dan justru karena cinta, aku tidak ingin kamu tahu bahwa aku pernah memiliki pernikahan yang memalukan seperti itu. Aku takut kamu tidak akan menerimaku. Jadi aku tidak punya pilihan selain mengatakan kebohongan ini. Su Jiao, kamu tidak akan menyalahkanku kan? kau sangat bodoh. Bukan seperti itu. Dia bicara omong kosong. Aku tidak selingkuh, dan aku tidak menceraikannya. Aku sudah melihatnya sejak lama. Kau hanya wanita yang menyedihkan. Pria yang bersamamu sebelumnya. Di mana dia? Apakah dia meninggalkanmu? Sekarang, kau tiba-tiba ingat untuk kembali dan mencari Tang Chao? Aku tidak punya hubungan seperti itu dengannya. Anak yang kau miliki sebelumnya. Apakah itu juga anaknya? Hanya memikirkan bagaimana kau tinggal di rumah kami begitu lama, membuatku muak. Anakku bukan seseorang yang patut dikasihani. Anakku punya ayah. Ayahnya adalah Tang Chao. Berhentilah berdrama di sini. Bukankah kau hanya ingin uang? Menggunakan anakmu yang sudah meninggal untuk membuat keributan. Itu benar-benar menjijikkan. Kakak, apakah ini kebenaran yang kau bicarakan? Tang Chao, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku sudah mengurus rumah tangga untukmu. Melayani orang tuamu. Aku bahkan menggugurkan 2 anak untukmu. Tapi bagaimana denganmu? Kau menikahi wanita ini, yang hamil di luar nikah demi uang, dan menjadi ayah bagi anaknya. Kau bahkan mengatakan, anak kita adalah anak haram. Apa kau pernah merasa sedikit pun bersalah? Yang seharusnya merasa bersalah, bukan Tang Chao, tapi kau, ini, mantan istri Jalang yang selingkuh. Anakku adalah anak Tang Chao. Hari ini, bukan hanya pesta pertunanganku dan pesta pertunangan Tang Chao, tapi juga anak kami, pesta 1 bulanan. Tang Chao, apa kau ini manusia? Kau menipuku untuk menjadi pengasuh nifas untuk kesayanganmu. Dan bahkan mempermalukanku bersamanya. Tapi, aku baru saja kehilangan anak kita. Anak. Hanya wanita bangsawan, seperti Su Jiao, yang pantas mengandung anakku. Wanita sepertimu, yang hina dan miskin. Sama sekali tidak pantas. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Kedua anak itu, yang kamu gugurkan sebelumnya, digugurkan olehku secara pribadi dengan memberikan obat. Betapa menyedihkan. Anak itu sudah terbentuk. Nona C, harap tenang. Kita masih bisa punya anak lagi. Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Tang Chao, kembalikan anakku. Kembalikan putriku. Kau kemari. Aku. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Zugub Zutiba. Bukankah ini
Pria ciun itu. Diam. Pria apa? Ini adalah ketua Zoo dari grup Zoo. Kakak, Kakak, kau baik-baik saja? Bangun, Bagaimana mungkin dia ketua Zoo? Ini, ketua Zoo. Kehadiran Anda di pesta pertunangan putri saya. Kehormatan besar. Kehormatan besar. Keluar. kakak, aku salah. Aku benar-benar, aku salah. Sekarang kau melihat dengan jelas wajah asli mereka kan? Keluarkan pemberitahuan grup. Ketua baru. Segera menjabat. Ya. Beritahu semua orang. Ketua baru. Segera menjabat. Dia sebenarnya itu, kakak pengasuh itu. ayah. Bukankah Anda orang kepercayaan ketua Zoo? Cepat. Mohonkan kami di depan ketua Zoo. Bagaimana saya bisa memiliki pengaruh seperti itu? Saya hanya pernah melihatnya beberapa kali. Dari jauh saat rapat. Oh tidak, tamatlah riwayat. Semuanya tamat. Ketua baru grup Zoo menjabat. Apa? Ketua baru grup Zoo menjabat. Cepat. Persiapkan untuk wawancara. Ada perubahan besar di grup keluarga Zoo. Apa? Ketua telah diganti. Kita selamat. Ketua telah diganti. Zuyong ini bukan lagi ketua grup. Dan ketua baru akan segera menghadiri pesta pertunanganmu. Ayah. Apakah yang Anda katakan itu benar? Ketua baru itu berhasil menyingkirkan Chuyang. Mereka pasti orang penting dengan latar belakang kuat. Dan begitu mereka menjabat, mereka datang untuk menghadiri pesta pertunangan keluarga Dong kami. Mereka pasti menghargai kemampuanmu, ayah, dan ingin sangat mengandalkan kami. Kalau begitu keluarga Dong kita kali ini akan mencapai level baru. Ayah. Anda benar-benar luar biasa. Jika Anda bisa mendekati ketua baru ini. Jangan lupakan menantu Anda yang rendah hati ini. Pasti? Pasti? Suyun, mengingat, bertahun-tahun kita sebagai suami istri, cepatlah memohon belas kasihan. Mungkin aku masih bisa melepaskanmu. Apa maksudmu? Kau masih tidak tahu? Kakakmu Chuyang sudah tidak lagi ketua grup keluarga Chu. Begitukah? Orang menyedihkan yang akan jatuh masih datang ke keluarga Dong kami, berpura-pura. Biar ku beritahu, ketua baru akan segera tiba. Keluarga Dong kami akan segera menjadi sesuatu yang kau tidak akan pernah bisa raih. Meskipun kakakmu dulu adalah ketua grup. Burung Phoenix yang bulunya rontok lebih buruk daripada ayam. Apalagi anjing yang tenggelam. Kalian berdua bersaudara. Hanyalah nyawa yang tidak berharga. Kalian berdua bersaudara yang datang untuk merusak pesta pertunanganku hari ini. Jangan berpikir kalian bisa pergi begitu saja. Jadi, kau pikir ketua baru datang ke pesta pertunangan untukmu? Kalau tidak, kau pikir itu karena kau? Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa melihat betapa bodohnya dirimu. Kamu adalah orang yang menyedihkan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani memukulmu? Tang Chao, aku bertanya padamu. Dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. 10 tahun hubungan kita. Kau benar-benar mempermalukanku seperti ini. Apa kau menyesal? Aku meninggalkan keluargaku demi kau. Melepaskan pekerjaanku. Rela menjadi wanita di belakangmu. Pernahkah kau merasa sedikit pun bersalah? Karir. Apakah menjadi pengasuh adalah karirmu? 8 tahun yang lalu. Ibumu sakit. Akulah yang meninggalkan segalanya untuk merawatnya. Dan 6 tahun yang lalu, ayahmu meninggal. Akulah yang menggotong peti mati dan menguburkannya. Dan mengurus pemakaman. Dan kau sibuk saat itu. Pekerjaanmu yang disebut-sebut itu. Juga 3 tahun yang lalu. Ketika proyekmu bermasalah.
Akulah yang pergi dari pintu ke pintu memohon kepada orang-orang. Apa kau merasa sedikit pun bersalah? Cukup. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Lihatlah dirimu sekarang. Seseorang yang hanya tahu mencuci pakaian dan memasak. Seorang ibu rumah tangga yang kusam. Kamu sama sekali tidak pantas untukku, Tang Chao. Aku tidak pantas untukmu. Apalagi, 10 tahun. 10 tahun ini, aku Tang Chao sudah menjadi yang terbaik, bintang bisnis yang sedang naik daun. Dan kamu tidak berguna, tua dan kusam. Seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu melayani orang. Jika bukan karena kamu, aku, Tang Chao, sudah lama melambung dan menjadi orang yang sukses. Melonjak, jika bukan karena kakakku membantumu memajukan proyekmu. Jika aku tidak membantumu terhubung dengan orang-orang, kau, Tang Chao, tidak akan menjadi apa-apa sama sekali. Semua yang kau miliki hari ini, semuanya diberikan kepadamu olehku, Su Yun. Su Jiao. Lihatlah dia seperti ini. Dia bilang, semua yang kumiliki hari ini. Wanita gila, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menyamar sebagai ketua baru. Dokumen palsu ini, saya bisa mencetak 10 salinan dalam hitungan menit. Beraninya kamu menyamar sebagai ketua baru. Kirimkan pemberitahuan, upacara pelantikan ketua baru, dan rapat seluruh manajemen senior akan dimulai. Segera, sekarang juga. Diterima. Siapkan mobil, berangkat ke Hotel Huangtin. Berita besar, upacara pelantikan ketua baru grup Zhou. Ayo, 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 cepat, cepat, cepat. Aku bilang, Su Yun, kamu sebenarnya tidak berpikir kamu adalah ketua kan? Dokumen-dokumen grup di lantai ini, bisakah kamu bahkan memahaminya? Jika seseorang mendengar itu, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Aku menasihatimu untuk jujur saja. Dan bersama kakakmu, berlututlah di lantai, dan ambil semua uang ini kembali. Dengan begitu hidupmu bisa sedikit lebih baik. Jika kamu terus berpura-pura, saat ketua baru benar-benar tiba, kamu akan menghilang. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana menghilang. Kamu berani memukulku? Dasar bocah, kamu gila. Siapa yang gila? Belum pasti. Manajemen senior grup Zhou tiba. Manajemen senior grup Su. Mengapa mereka datang seperti ini? Kirimkan pemberitahuan, upacara pelantikan ketua baru, dan rapat eksekutif tingkat tinggi. Pada saat ini juga sedang segera diselenggarakan. Mungkinkah apa yang dikatakan Cheyun itu benar? Apakah dia benar-benar ketua baru grup Zhou? Orang-orang itu, apakah dia benar-benar memanggil mereka untuk datang menghadiri rapat dewan? Bagaimana mungkin? Suami, siapa nama ketua baru itu? Kamu tahu? Pemberitahuan itu tidak mengatakan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah menikah dengan Su Yun selama bertahun-tahun. Aku tahu betul, wanita seperti apa dia. Ayah, apakah ayah lupa? Ayah mengundang para eksekutif tingkat tinggi grup Su untuk menghadiri perjamuan pertunangan kita. Benar, saya lupa tentang itu. Tepat sekali. Orang-orang ini pasti berpikir bahwa saya akan menerima tanggung jawab penting dari ketua baru. Jadi, mereka semua datang untuk hadir perjamuan pertunangan putriku. Jadi begitu. Ayah, mereka pasti di sini untuk mencari muka padamu. Suami, para eksekutif tingkat tinggi grup Zhou, mereka semua sudah datang. Sepertinya, keluarga Dong kita kali ini benar-benar akan bergabung dengan jajaran elit. Ayah, jangan lupakan menantumu. Bisnisku masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Masalah kecil. Benar-benar bodoh. Kamu. Lihat, bukankah ini wakil ketua veteran grup Zhou? Tokoh veteran. Dia biasanya tidak muncul. Dia juga ada di sini. Lihat, ini pasti salah satu mitra pendiri grup. Konon dia memiliki 20% saham grup Zhou. Kedua setelah keluarga pendiri. Bahkan dia datang. Bukankah ini wali kota-kotaan? Ya Tuhan, dia juga datang untuk menghadiri upacara. Ini luar biasa. Ayah punya begitu banyak wibawa. Tokoh-tokoh penting seperti itu. Ayah bisa mengundang mereka semua. Biasa saja, kurasa. Ayah, kebangkitan keluarga Dong kita terjadi hari ini. Mengapa kita belum melihat ketua baru itu? Disitulah kamu tidak mengerti. Tokoh penting tentu saja harus menjadi yang terakhir untuk membuat penampilan megah mereka. Tunggu sebentar, aku akan menghampiri dan menyapa mereka. Baiklah. Minggir. Semuanya,
Selamat datang kepada para tamu sekalian di pesta pertunangan putri saya. Biarkan aku membuat pernyataan. Setelah ketua baru menjabat, aku pasti akan memenuhi harapan semua orang. Dari mana datangnya semut tak berarti ini? Belum pernah mendengarnya. Minggir, jangan menghalangi jalan. Semuanya. Bukankah kalian di sini untuk menghadiri perjamuan pertunangan putriku? Perjamuan pertunangan apa? Kami di sini untuk menghadiri upacara pelantikan ketua baru dan rapat dewan direksi. Minggir. Orang besarkan. Tentu saja, mereka muncul terakhir sebagai penutup. Aku sekarang mengumumkan, upacara serah terima jabatan ketua dimulai sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, kakak Ko Nizuya akan menjabat sebagai ketua baru grup Zo. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Halo, ketua baru. Halo, ketua baru. Halo, ketua baru. Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Grup Cho. Ketua baru. Tidak. Kesalahan. Mereka pasti membuat kesalahan. Ya Tuhan, mantan istri pengantin pria ternyata adalah ketua baru grup Zo. Bukankah mereka bilang dia hanya seorang pengasuh yang disebut zina? Ternyata adalah kakaknya. Sepertinya, kita semua ditipu oleh keluarga ini. Pengantin pria dan wanita adalah pasangan pezina yang sebenarnya. Kamu. Semuanya. Kalian semua para senior. Kalian pasti membuat kesalahan. Wanita ini, dia hanyalah seorang pengasuh yang bisa mencuci pakaian dan memasak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi? Diam, dasar bodoh. Kamu ini apa? Berani-beraninya kamu mempertanyakan Nona? Bukan aku. Tahukah kamu? Zu dari grup Zo. Apakah Zu dari Zuyon dan Suyon? Mereka, kakak beradik, adalah orang-orang yang memegang kekuatan pengambilan keputusan mutlak atas grup Zo. Bahkan keluarga ibu mereka adalah ahli medis berusia 100 tahun yang terkenal di Kyoto. Bagaimana ini bisa terjadi? The film was Tang Chao, translated dulu, and ketika ibumu narrated sakit by parah, M-Media. jika bukan karena kakakku menggunakan kekuatan keluarga ibunya untuk mengundang seorang tabib nasional yang sulit ditemukan bahkan dengan 1000 keping emas untuk membantu keluarga Tangmu, pasti sudah lama kehilangan semua kekayaannya. Dan ibumu pasti sudah lama meninggal karena sakit. Apa yang kita dapatkan sebagai balasan hari ini adalah satu-satunya peninggalan ibuku dihancurkan olehmu di tempat. Tidak. Tabib nasional itu. Bukankah itu karena wajahku sehingga dia datang? Wajahmu? Kau ini apa? Beberapa tahun terakhir ini, bisnis-bisnis besarmu itu, mana ada yang tidak dimediasi oleh kakakku? Koneksi-koneksimu yang disebut itu, mana ada yang bukan berkat pengaruh keluarga Zuko? Secara internal, dia mengurus rumah tangga untukmu. Dia menunjukkan bakti kepada orang tuamu untukmu. Secara eksternal, dia membantumu memulai dari nol. Jika kau tidak mendapatkan bantuan kakakku, kau Tang Chao, bahkan tidak ada harganya sama sekali. Dan tahu bagaimana kau memperlakukannya? Bagaimana aku memperlakukannya? Aku punya klien yang juga baru saja melahirkan. Dia belum bisa menemukan pengasuh pasca persalinan. Aku ingin kamu membantuku pergi dan merawatnya selama pemulihan pasca persalinannya. Dasar pembawa sial. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Membiarkanmu merusak rencanaku. Aku akan memukulmu sampai mati. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Kedua anak itu, yang kamu keguguran sebelumnya, aku pribadi memberimu obat untuk menggugurkan mereka. Istri. Mengapa kamu tidak memberitahuku identitasmu lebih awal? Mengatakan ini sekarang, apa artinya lagi? Tentu saja ada artinya. Jika aku memberitahumu lebih awal. Jika aku memberitahumu lebih awal, aku takut aku tidak akan punya kesempatan untuk melihat wajah aslimu. Istri. Aku masih mencintaimu. Aku hanya sesaat tergoda. Aku sempat terpikat dulu untuk bersamamu. Aku tidak ragu memutuskan hubungan dengan keluargaku. Aku mengubah diriku dari seorang nona muda kaya dan menyanyiakan diri menjadi seorang ibu rumah tangga usang yang hanya tahu mencuci pakaian dan memasak. Tang Chao,
Perasaan kita selama 10 tahun. Inikah akhir yang mereka dapatkan? Jika kamu tidak begitu kejam, kamu tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Tidak. Aku mengumumkan, mulai hari ini, Gupsu akan menarik dukungannya untuk Tang Chou. Semua kolaborasi dibatalkan sepenuhnya. Siapapun yang berani membantu Tang Chou adalah musuh grup Zuku. Istri, aku salah. Istri. Grup Yondaku dan keluarga Tang membatalkan kolaborasi kami. Tang Jian Logisticsku membatalkan kolaborasinya dengan keluarga Tang. Pin and Investmentku. Semua kolaborasi dengan keluarga Tang dibatalkan. Kecuali. Ketua Shou. Kalian sama sekali tidak bisa membatalkan kolaborasi kalian dengan keluarga Tangku. Begitu keluarga Tang kami, rantai modal yang terputus. Aku akan dibebani dengan utang 1 miliar. Ketua Su, tolong selamatkan aku. Ketua Su. Istri, aku benar-benar tahu aku salah. Ayo pulang dan jalani hidup yang baik bersama. Jangan panggil aku istri. Istri. Itu dia yang secara aktif merayuku. Dia menggunakan kekuasaan keluarganya dan anak dalam kandungannya untuk mengancam dan memikatku. Aku sebenarnya masih sangat mencintaimu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mengkhianatimu. Istri, aku mohon maafkan aku. Tang Chou, dasar brengsek. Aku merayumu. Bukankah kamu yang dulu bersujud tidak sopan? Gadis sok itu bahkan merayu anak sebesar ini. Kamu yang tidak punya didikan. Seluruh keluargamu tidak punya didikan. Xiao He, minta maaf. Aku tidak akan mendengar kamu. Kau hanya wanita murahan, wanita jahat. Xiao He. Cucuku sudah bagus. Pelan-pelan, cucu sayang. Anak seperti ini. Anak yang nakal sekali. Apakah dia benar-benar anakku? Maafkan aku. Anakku tidak tahu apa-apa. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau begini? Berikan nomor kartumu. Aku bersedia memberi kompensasi. Tidak apa-apa. Aku lihat kamu tidak muda. Tapi ini benar-benar. Apakah dia anakmu? Menurutku dia dan kamu, tapi tidak mirip sama sekali. Permisi. Apakah dia anakku? Kamu akan tahu dalam 3 hari. Masih menangis? Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sekarang pergi. Aku ketua grup Su. Apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Biar ku beritahu, dasar jalang bau. Urus urusanmu sendiri. Jika kamu tidak pergi, aku akan panggil polisi. Pergi. Nah, di mana orang tuamu? Ibu, Nah, aku bukan mamamu. Baiklah, kalau begitu. Di mana kamu tinggal? Beritahu Tante. Tante akan mengantarmu pulang. namaku Dudu. Aku tidak punya rumah. Kemari. Ayo pergi. Tunggu aku. The film was translated Hentikan. and narrated by M Media. Dudu, kemari. Dudu, jangan menangis. Xiao He, minta maaf. Kenapa kamu merebut mainan adikmu dan memukulnya? Aku akan memukul. Barang-barang di rumah ini, semuanya milikku. Kemari dan minta maaf padaku. Aku tidak akan meminta maaf. Dudi tidak mau beruang kecil lagi. Aku tidak mau. Kembali ke sini. Aku lihat nenekmu sudah benar-benar memanjakanmu. Mari kita lihat siapa yang berani menceramahi cucuku. Nenek, si cacat sialan ini menggigitku. Aku akan memukulmu sampai mati. Cukup, ini semua karena kamu. Sehingga Xiao He menjadi seperti ini hari ini. Chuyun, demi anak ini, kamu malah menghancurkan anak kandungmu sendiri. Mungkinkah anak ini kamu dapatkan di belakang anakku dengan pria lain? Anak pria lain? Cukup. Xiao He, apa yang kamu katakan? Aku ibu kandungmu. Kemari, jangan sentuh cucuku.
Terkadang aku benar-benar bertanya-tanya, apakah Xiao Hu benar-benar anak kandungku? Tentu saja dia putra kandungmu. Zuyun, jangan bilang padaku, bahkan putra kandungmu sendiri, kau tidak ingin mengakuinya lagi. Tidak akan pernah pulih. Paman dan Bibi, hari ini, silakan makan dan minum yang banyak. Saya sudah agak sibuk, jadi saya belum menjamu kalian dengan baik. Saya belum menjamu kalian dengan baik. Kami mengerti, kami mengerti. Keponakan, kamu sekarang, ketua grup Zo. Kamu pasti orang yang sangat sibuk. Ini pasti istri keponakan. Sangat cantik. Keponakan, kamu benar-benar pemenang dalam hidup sekarang. Kakak, mulai sekarang, kamu bisa menikmati hidup yang baik. Tang Chao, kita menjanjikan. Ya. Tang Chao, kami masih harus berterima kasih padamu karena membantu sepupumu. Jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa masuk ke grup Chu sebagai manajer? Mulai sekarang, kamu adalah orang nomor 1 di kota. Keluarga Tang kita sepenuhnya bergantung padamu. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jangan khawatir, hari ini adalah hari saya menjabat sebagai ketua. Selain itu, saya akan mengumumkan di tempat hari ini bahwa grup Su akan berganti nama menjadi grup Tang. Setelah hari ini, keluarga Tang kita akan mengantarkan era kejayaan baru. Semua orang, hari ini adalah hari bersejarah bagi grup Zu kita. Grup Zu kita akan menyambut pemimpin baru hari ini. Dia akan memimpin kita menuju tahap sejarah baru. Selanjutnya, mari kita sambut ketua baru grup Zu ke panggung untuk berbicara. Dia adalah siapa? Tang Chao? Siapa Tang Chao? Itu dia. Apa yang kalian lakukan? Hak apa yang kamu miliki untuk menangkap anakku? Petugas, apakah kalian menangkap orang yang salah? Apakah Anda Tang Chao? Ya, aku Tang Chao. Kalau begitu mereka tidak salah. Tang Chao, Anda dicurigai melakukan pencurian ilegal, aset perusahaan grup Zo, pemalsuan segel resbe, dan berbagai tuduhan lainnya. Jumlah yang terlibat dalam kasus ini sangat besar. Sekarang, kami menangkap Anda sesuai hukum. Jika tuduhan itu benar, Anda akan menghadapi puluhan tahun penjara. Apa yang kau katakan? Saya adalah ketua grup Su. Saya memiliki grup Su, 60% sahamnya. Hanya pantas bagi saya untuk menggunakan uang grup Su. Hak apa yang kalian miliki untuk menangkap saya? Siapa bilang kau adalah ketua grup Su? Tang Chao, apakah kamu sudah lupa? Aku tidak pernah menandatangani kontrak apapun mengenai pengalihan ekuitas denganmu. Kau bilang kau adalah ketua grup Su. Apakah ada yang bisa membuktikannya? Mereka semua bisa membuktikannya. Dan hari ini adalah pelantikan saya sebagai ketua grup Su. Lepaskan saya. Dia baru saja akan mengumumkan bahwa saya adalah ketua baru grup Su. Ketua Tang, apakah Anda salah? Yang akan saya umumkan, ketua baru grup Zo. Justru Nona Zion. Kau wanita. Kau berkomplot melawanku. Kau tahu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Saya adalah ayah kandung anakmu. Wanita, kamu menyakiti anakku. Tidakkah kamu takut Xiao Hu tidak akan pernah mengakui kamu sebagai ibu kandungnya lagi? Apakah aku ibu kandung Xiao Hu? Aku bertanya padamu, apakah aku ibu kandung Xiao Hu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja kamu. Kakak. Tang Chao, katakan padaku, apakah Xiao Hu benar-benar anak yang aku kandung selama 10 bulan dan melahirkan 5 tahun lalu? Katakan padaku. Ya, tentu saja dia. Suyun, hari ini, saya akan memastikan kau tidak akan pernah bisa melihat Xiao Hu lagi mulai sekarang. Saya akan membuatmu mulai sekarang menderita dalam penderitaan, terpisah dari darah dagingmu. Rasa sakit perpisahan dari darah daging. Terima kasih padamu. Aku sudah merasakannya. 5 tahun yang lalu, saat kau mengambil anak itu dari kamar rumah sakit dan menjualnya kepada pedagang manusia. Saat dia berada di salju yang membeku dan hampir membeku sampai mati. Saat kakinya patah dan dia dilemparkan ke jalan untuk mengemis. Dan setiap siang dan malam, selama 5 tahun terakhir ini, saat aku terbangun dari mimpi buruk, apakah kau sudah melupakan semuanya? Kau tahu. Ya, aku sudah tahu sejak lama penderitaan yang Dudu alami. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalasmu? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Putriku tidak mungkin menderita sia-sia. Tang Chao, utang lebih dari 1 miliar ini cukup untuk membuatmu
menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Pergi dan bertobatlah di penjara. Tidak. Suyun. Saya tahu saya salah. Dan keluargamu ini, kalian benar-benar saling mencintai dengan sangat. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau begini? Utang yang ditinggalkan Tang Chou, utang lebih dari 1 miliar itu, kalianlah yang akan membayarnya. Dong Su Jiao, apakah kau senang? Kau, Kakak perempuan. kakak perempuan. Didu kita, apa camilan favoritmu? Cincin bawang. Benar. Kalau begitu, setelah sekolah, ibu akan membelikannya untukmu. Benar begitu? Baiklah. Sayang, hari ini di sekolah, kau harus mendengarkan guru. Benar begitu? Baiklah. Ibu akan menjemputmu setelah sekolah. Baiklah. Hai Dudu, selamat pagi. Guru, aku merepotkanmu. Bukan apa-apa. Silakan, Dudu. Selamat tinggal Dudu. Selamat tinggal ibu. Jalan, kamu menyakiti anakku. Dan keluarga Tang kita seperti ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Pelan-pelan, Dudu, ibumu memintaku menjemputmu. Ayo pergi, pulanglah bersama nenek. Masuk ke mobil. Aku tidak mau. Aku hanya pulang dengan ibu. Bayi kecil, cepatlah. Nyonya tua, ada apa denganmu? Tanpa persetujuan orang tua, kamu tidak bisa begitu saja membawa anak pergi. Aku neneknya. Ini cucu perempuanku sendiri. Mengapa aku tidak bisa membawanya pergi? Sekolah kami punya aturan. Hanya orang tua yang bisa menjemput. Aturan itu mati. Orang itu hidup. Aku tidak peduli. Aku akan membawanya pergi hari ini. Jangan memancing masalah. Aku memberitahumu. Aku akan mencakar kulitmu sampai lepas. Halo, Ibu Dudu. Di mana kamu? Seorang wanita tua yang mengaku sebagai Nenek Dudu, secara paksa membawa Dudu pergi. Apa? Baiklah. Aku akan segera ke sana. Cepatlah. Dudu. Ibu. Dudu, jika kamu ingin melihat bayi kecil ini lagi, siapkan miliaran untuk menebusnya. Aku akan memberimu berapapun jumlah yang kau inginkan. Biarkan saja anakku pergi dulu. Aku mohon padamu. Mencoba membujukku. Tidak ada gunanya. Aku akan meneleponmu nanti. Dudu juga, anak keluargamu. Dia juga cucu kandungmu. Keluarga Tang tidak kekurangan bayi kecil ini. Kau tidak tahu malu. Ibu, berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat tutup pintunya. Tang Chou, kau kabur dari penjara. Jalan. Dudu. Dudu. Jalan. Dudu. Dudu. Akhirnya berhasil melepaskannya. Dudu. Dudu. Anak nakal yang menyebalkan ini, berani-beraninya kau melompat keluar dari mobil. Kenapa kau tidak jatuh sampai mati? Sama seperti ibumu. Keduanya sama-sama tidak punya hati. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan putriku. Lepaskan. Ada apa ini? Cepat lepaskan. Di siang bolong, berani-beraninya merebut anak orang lain. Ini benar-benar tidak berhukum. Aku paling benci pedagang manusia. Kalau tidak dilepaskan, aku akan bertindak. Kau menuduh kami yang tidak-tidak. Dia adalah pedagang manusia. Dia merebut cucu kami. Tadi kami tidak memperhatikan. Dan dia hampir berhasil. Keluarga kami yang baik-baik saja hampir hancur karenanya. Aku ibu anak ini. Aku mohon padamu. Biarkan aku membawa anak ini ke rumah sakit dulu. Dia tidak bisa ditunda. Aku mohon pada kalian semua. Mata dan alis anak ini agak mirip dengannya. Memang benar. Nah, mirip siapa saja. Aku punya bukti. Lihat, aku punya milik anak itu. Foto kelahiran. Lihat tanda lahir ini. Sama persis kan? Pedagang manusia licik. Aku hampir tertipu olehmu. Bukan begitu. Di ponselku, aku punya foto-foto aku dan Dudu. Dan tes paternitas. Mari kita ke rumah sakit dulu. Aku mohon pada kalian semua. Aku bisa melakukan tes paternitas. Dia tidak punya bukti. Dia hanya mengulur waktu. Menunggu kaki tangannya. Dia adalah pedagang manusia. Jangan percaya padanya. Betapa mengerikan. Pantas dia dipukuli. Tepat sekali. Cepat berikan anak itu kembali ke neneknya. Aku mohon pada kalian semua. Biarkan Dudu pergi ke rumah sakit. Berikan dia padaku. Pergi sana. Pergi sana. Lepaskan. Pukuli pedagang manusia itu sampai mati. Pukuli pedagang manusia itu sampai mati. Minggir dari jalanku. Apa yang kamu lakukan? Yonio, apakah kamu baik-baik saja? Mereka mencoba merebut Dudu.
Cepat panggil orang untuk menghentikan mereka. Lihat, dia punya kaki tangan. Dia ingin merebut anak The itu. film was Dan kaki translated tangannya. and Pukuli mereka narrated bersama-sama. by M. Tunggu Media. sebentar. Aku bisa membuktikannya. Kami bukan pedagang manusia. Bagaimana kau membuktikannya? Anak ini mengenakan liontin giok bermotif naga yang adik perempuanku habiskan 200 juta dari rumah lelang untuk dibeli sebagai hadiah ulang tahun. 200 juta. Ibu, Liontin Jok apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mengapa kau gelisah? Apakah kau punya? Keluarkan dan biarkan kami lihat. Maka kau akan tahu, bukan? Tepat sekali. Keluarkan dan biarkan kami lihat. Apakah kamu melihat? Ini cukup untuk membuktikan. Adikku adalah ibu kandung anak ini. Liontin Jok ini jelas didapatkan ibuku dari Quill. Aku mengerti. Kau mengincar Liontin Jok ini dan ingin merebut anak itu untuk memeras kami. Lihat ini. Aku punya sertifikat autentikasi untuk liontin giok ini. Ini cukup untuk membuktikannya kan? sertifikat palsu macam apa ini? Akhir-akhir ini, apa yang tidak bisa dipalsukan? Kau pasti sudah menyiapkan ini sebelumnya dan sengaja mengeluarkannya sekarang. Kamu terlalu menakutkan. Metode pedagang manusia zaman sekarang benar-benar tidak ada habisnya. Tepat sekali. Jika kami datang lebih lambat sedikit saja, anak ini pasti sudah dibawa pergi oleh pedagang manusia sejak lama. Tangkap mereka semua dan serahkan ke polisi. Benar, pedagang manusia pantas mati. Bukan begitu? Kami benar-benar bukan pedagang manusia. Adikku benar-benar ibu kandung anak ini. Ibu, Dudu, ibu di sini. Dudu, ibu di sini. Apakah kamu dengar? Anak ini memanggil adikku, ibu kandungnya. ibu, aku sakit. Aku ingin pulang. Dudu, jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuh ibumu. Pergi, anak itu baru saja terbentur kepalanya. Pikirannya tidak jernih. Kau tidak bisa menganggapnya serius. Benar, kau benar-benar tidak bisa menganggapnya serius. Itu masuk akal. Tepat sekali. Aku benar-benar ibunya. Aku mohon padamu, biarkan anakku pergi ke rumah sakit. Aku mohon padamu. Kamu membuat seorang ibu terpisah dari darah dagingnya sendiri. Kamu membantu orang jahat. Dia tidak terlihat seperti sedang berakting. Aktingnya sangat luar biasa. Dia tidak punya bukti. Dia tidak punya apa-apa. Aku punya foto. Benar, aku alergi serbuk sari. Dudu sama sepertiku. Setiap kali dia bertemu serbuk sari, dia mendapat ruam di tubuhnya. Lihat, Cepat, lihat. Gadis kecil ini juga memilikinya di wajahnya. alergi serbuk sari apa? Ini hanya kulit anak yang sensitif. Lihat, hanya dengan sentuhan ringan, sudah memerah. Ini hanya kulit sensitif, bukan itu. Dudu alergi serbuk sari. Jika parah, itu bisa menyebabkan asma. Aku mohon padamu. Biarkan dia pergi ke rumah sakit. Aku mohon padamu. Dudu, Dudu. Dudu. Aku mohon padamu. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Kak, cepat panggil mobil. Lihat, hentikan dia. Dia ingin merebut anak itu. kami punya mata dan tidak buta. Kami punya telinga dan tidak tuli. Jelas, dia adalah ibu kandung anak itu. Meskipun dia bukan, dia lebih baik daripada orang yang tidak peduli apakah anak itu hidup atau mati. Bukan urusanmu. Cepat pergi. Jangan menunda pengobatan anak itu. Terima kasih. Aku berterima kasih padamu. Saat anak itu membaik, aku pasti akan berterima kasih padamu. Dudu, ayo pergi. Kau tidak bisa pergi. Dudu adalah darah dagingku. Dia adalah garis keturunan keluarga Tang kita. Hari ini, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Tang Chow, kenapa kamu masih begitu egois? Apa kamu percaya aku akan segera menelpon polisi dan membawamu kembali ke penjara? Kau menghancurkanku, Tang Chow. Keadaanku hari ini, semua karena kau. Kamu menjual anakku, menduduki properti keluargaku. Kamu bahkan membuatku menjadi pengasuh nifas untuk simpananmu. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, apa kau percaya aku akan memukulmu sampai mati? Minggir. Dudu, Nanti akan terlambat. Kirim Dudu ke rumah sakit. Cepatlah. Kau tidak diizinkan pergi. Tidak ada yang bisa membawa putriku pergi. anak itu seperti ini, dan Anda masih menghalanginya. Apakah Anda bahkan manusia? Bukan urusanmu. Urus urusanmu sendiri. Berikan aku 2 miliar. Kalau tidak, tidak ada yang akan pergi hari ini. Tang Chow, apa kamu akan membiarkan putrimu mati di sini hari ini? Ibuku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kau bisa membawa Dudu pergi. Kau harus menyiapkan 2 miliar tunai. Dan Brookzu harus segera dialihkan atas namaku. Lalu pergi ke pengadilan dan cabut gugatan terhadap Tim. Kalau tidak, putrimu hari ini harus mati di sini. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku menjanjikan segalanya padamu. Dudu, cepatlah pergi. Tunggu, siapa yang kau coba bodohi? Bisakah itu dialihkan hanya dengan mengatakannya? Saya ingin kau segera mengalihkannya. Tang Chow, transfer dalam jumlah besar. Membutuhkan aplikasi sebelumnya. Dengan ban.
mengalihkan perusahaan membutuhkan, mengadakan rapat dewan direksi, mencabut gugatanmu, membutuhkan melalui prosedur hukum. Aku tidak bisa melakukan semua ini sekarang. Apa kau tidak mengerti apa yang saya katakan? Aku berjanji padamu, kamu biarkan Dudu pergi. Aku menepati janjiku. Aku mohon padamu. Junior, Saya sudah mengatakannya. Saya ingin kau segera mengalihkannya. Dudu, Ibu, Dudu, bisakah salah satu dari kalian membantuku? Aku mohon pada kalian semua. Lepaskan. Junior, Sungguh, aku mohon pada kalian semua. Aku mohon pada kalian semua. Asma putriku kambuh. Aku mohon pada kalian semua. Pantas saja dia mati. Ini semua karena kau tidak memberikan uangnya. bisakah salah satu dari kalian menyelamatkan keponakanku? Aku, Suyong, akan membalas budi kalian dengan sangat besar. Aku punya obat asma di sini. Cepat, coba ini. Cepat, Dudu, Dudu, dia baik-baik saja sekarang. Dudu, bagaimana keadaannya? Kamu membuat ibu ketakutan setengah mati. Apa kamu baik-baik saja? Ibu. Dedu takut. Dedu takut. Baiklah, ayo pulang. Kakak, ayo pergi. Anak dari keluarga Tang Tua harus tetap bersama keluarga Tang Tua. Jika kau ingin pergi, kau bisa. Sedot habis darah keluarga Tang yang mengalir dalam tubuhnya. Kuras saja untukku. Apakah Anda berbicara bahasa manusia? Saya belum pernah melihat nenek sekejam Anda. Anak itu seperti ini, dan Anda masih menghalanginya karena uang. Jika anak ini mengikuti Anda, dia akan mengalami nasib buruk selama 8 kehidupan. Saya membenci. Apa urusanmu? Anjing menangkap tikus. Ikut campur. Pergi. Masuk mobil bersama nenek. Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan pergi dengan ibu. Hari ini, kamu. Jika kamu berani menyentuh Dudu lagi, bahkan seujung jari pun, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyesal hidup di dunia ini. Dudu. Ibu di sini. Kita tidak takut. Apa yang kamu lakukan? Berikan darahnya kembali kepada ayah. Aku hanya ingin bersama ibu. Jangan sampai kita terpisah. Anak nakal yang menyebalkan ini. Gigit, terus gigit. Jika kau tidak bisa menggigitnya sampai mati, berhentilah berpura-pura. Anak nakal, dia berani memukulku. Tang Chao, pukul dia sampai mati. Kau bajingan. Kau berani memukul ibuku. Kau berani memukulku. Aku akan menghajar keluarga Tangmu. Para binatang ini. Serang. Apa yang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Apa yang kau lakukan? Bos, Nona muda, kami terlambat. Junior, bagaimana kamu ingin menangani binatang-binatang ini? Pertama, penipuan ekonomi besar-besaran. Lalu, penculikan. Memeras anakku, menganiaya anakku. Setiap dan semua masalah ini. Aku akan membuat kalian semua menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Aku akan menggunakan pengacara terbaikku untuk memastikan kalian tidak akan pernah bangkit lagi. Suyun, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Pikirkan kita, yang sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Suyun. Dudu tidak bisa tanpa ayah. Suyun, Dudu tidak mau ayah. Dudu hanya mau ibu. kau anak nakal. Tampar wajahnya. Apa aku tidak bisa tidak menginginkan uang itu lagi? Aku tidak menginginkan perusahaan itu. Aku tidak menginginkan uangmu. Bagaimana? Apa kamu masih ingin aku? Berterima kasih padamu. Lepaskan aku. Kau tidak bisa menangkapku. Aku tidak bisa masuk penjara. Putriku bahkan belum berumur 1 tahun. Dia tidak bisa tanpa seorang ibu. Anakmu adalah anak. Dan anakku bukan anak. Ketika kamu menganiayanya, apa kamu pernah berpikir, dia juga hanya seorang anak? Bawa dia pergi. Chuyun, aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan sebagai hantu. Pergi ke neraka saja kalau begitu. Dudu, mulai sekarang. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Benar begitu?